era modern, teknologi seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan solusi bagi banyak permasalahan sosial, termasuk keamanan. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat kontrol yang mengikis kebebasan individu. El Salvador, di bawah kepemimpinan Nayib Bukele, kini menjadi laboratorium global dalam menerapkan teknologi pengawasan untuk mengatasi kejahatan. Dalam waktu singkat, negara ini mengalami perubahan drastis. Dari salah satu negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia menjadi negara yang diklaim sebagai salah satu yang paling aman di Amerika Latin. Namun, apakah semua ini terjadi tanpa konsekuensi? Perang melawan geng kriminal di El Salvador telah menjadi salah satu operasi keamanan terbesar di dunia. Pemerintah memberlakukan keadaan darurat berkepanjangan, yang memungkinkan aparat menangkap siapa saja yang diduga terlibat dalam aktivitas geng, tanpa perlu bukti yang kuat. Lebih dari 70.000 orang telah ditangkap sejak kebijakan ini diberlakukan. Banyak warga merasa lega, karena geng yang sebelumnya menguasai jalanan kini menghilang hampir sepenuhnya. Namun, kritik mulai bermunculan. Organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko menahan orang-orang yang tidak bersalah, dan tanpa proses hukum yang jelas, sulit untuk memastikan bahwa semua yang ditangkap benar-benar bersalah. Keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas ini tidak lepas dari penerapan teknologi pengawasan yang canggih. Pemerintah El Salvador kini menggunakan kamera pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan yang terpasang di berbagai sudut kota. Teknologi ini memungkinkan pelacakan pergerakan individu secara real-time. Secara teori, langkah ini dapat membantu aparat dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan dengan lebih cepat. Namun, di balik teknologi ini, muncul pertanyaan besar. Apakah rakyat benar-benar aman, atau justru hidup dalam pengawasan konstan di mana setiap gerakan mereka dipantau oleh negara? Selain itu, muncul laporan yang mengindikasikan penggunaan spyware canggih untuk menyadap komunikasi jurnalis, aktivis, dan pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Dugaan ini semakin diperkuat dengan laporan dari organisasi internasional yang menemukan jejak perangkat lunak pengawasan di beberapa perangkat milik jurnalis independen. Pemerintah membantah tuduhan ini, tetapi fakta bahwa pengawasan digital semakin meluas menimbulkan kekhawatiran baru. Apakah langkah-langkah ini benar-benar untuk menjaga keamanan, atau justru digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah? Transformasi digital El Salvador tidak hanya berhenti pada sektor keamanan. Salah satu kebijakan kontroversial lainnya adalah keputusan untuk menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Bukele mengklaim bahwa langkah ini akan membawa revolusi ekonomi dan membantu warga yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Namun, dengan diperkenalkannya dompet digital Chivo yang dikembangkan pemerintah, muncul kekhawatiran lain. Apakah transaksi digital ini dapat digunakan untuk melacak aktivitas keuangan warga? Apakah pemerintah memiliki akses penuh terhadap data transaksi pribadi, yang seharusnya menjadi hak individu? Di tengah pesatnya digitalisasi, ruang bagi kebebasan berbicara juga mulai menjadi perhatian. Sejumlah media independen melaporkan bahwa mereka mengalami tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintah. Beberapa jurnalis bahkan mengklaim bahwa mereka menghadapi intimidasi setelah melaporkan kebijakan kontroversial pemerintah. Pendukung Bukele menepis kekhawatiran ini, dengan alasan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap ada dan tidak ada sensor resmi terhadap media. Namun, fakta bahwa jurnalis merasa terancam menunjukkan bahwa ada tekanan yang tidak terlihat tetapi nyata bagi mereka yang berani mengkritik kekuasaan. Dari sudut pandang banyak warga, kebijakan Bukele tetap mendapatkan dukungan besar. Mereka melihat hasil nyata, angka pembunuhan menurun drastis, geng kriminal tidak lagi berkeliaran di jalanan, dan perekonomian mulai bergerak lebih stabil. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kebijakan berbasis pengawasan ketat seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang. Apakah rakyat El Salvador siap jika pengawasan ini terus berkembang dan tidak pernah dihentikan? Fenomena yang terjadi di El Salvador juga menarik perhatian dunia. Beberapa negara mulai mempertimbangkan pendekatan serupa dalam menangani kriminalitas dan keamanan nasional. Namun, model ini bukan tanpa risiko. Banyak negara yang menerapkan pengawasan ketat pada awalnya dengan alasan keamanan, tetapi kemudian berkembang menjadi sistem kontrol yang sulit untuk dibalikkan. El Salvador bukan satu-satunya negara yang menerapkan teknologi pengawasan dalam skala besar. China, misalnya, telah lama menggunakan sistem pengenalan wajah dan kredit sosial untuk mengontrol populasi.
Israel memiliki teknologi pengawasan militer yang sangat canggih, yang juga digunakan dalam sektor sipil. Namun, perbedaan utama adalah bahwa El Salvador sebelumnya tidak memiliki sistem ini, dan perubahan yang terjadi begitu cepat membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah rakyat benar-benar memahami dampak dari kebijakan ini dalam jangka panjang? Yang menarik, Bukele sendiri memainkan peran penting dalam membangun citra modern dari kebijakannya. Dengan gaya komunikasi populis dan pemanfaatan media sosial yang intens, ia berhasil mendapatkan dukungan besar dari rakyatnya. Bukele seringkali memanfaatkan Twitter untuk mengumumkan kebijakan besar, bahkan terkadang memberikan pernyataan kontroversial yang langsung menjadi bahan diskusi internasional. Dalam konteks global, langkah yang diambil El Salvador dapat menjadi bagian dari tren yang lebih besar. Di banyak negara, batas antara keamanan dan privasi semakin kabur. Pemerintah semakin bergantung pada teknologi untuk memantau warganya, dan dalam beberapa kasus, kebijakan ini telah mengarah pada pembatasan kebebasan individu. Jika El Salvador sukses dengan model ini, negara lain mungkin akan mengadopsinya. Tetapi jika tidak, maka ini bisa menjadi contoh lain tentang bagaimana teknologi dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kontrol sosial. Masa depan El Salvador kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara ini bisa menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pemerintahan. Namun, di sisi lain, jika tidak ada batasan yang jelas, El Salvador bisa saja berubah menjadi negara dengan sistem pengawasan yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang cukup. Dalam skenario ini, rakyat mungkin akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar di masa depan. Hidup dalam negara di mana kebebasan individu dikorbankan demi keamanan yang dikendalikan oleh pemerintah. El Salvador adalah eksperimen yang sedang berjalan. Dunia sedang menyaksikan bagaimana kombinasi antara kebijakan keamanan yang ketat, digitalisasi ekonomi, dan penggunaan teknologi pengawasan dapat membentuk masa depan sebuah negara. Pertanyaannya, apakah rakyat El Salvador siap dengan konsekuensi dari eksperimen ini? Atau, apakah mereka baru akan menyadari dampaknya ketika sudah terlambat untuk kembali?